everyone, kembali lagi di Sokap, Sobat Perikanan Tangkap. Oke, kalau kemarin udah ngobrolin ngapain aja sih di anak perikanan bareng Pak Darmawan dan Elena. Kali ini aku bareng mahasiswanya langsung nih, yang kebetulan lulusan terbaik. Boleh dikenalin diri dulu kali dari Kak Anggi. Oh ya, perkenalkan saya Elvandra Anggi Widianti, saya dari Program Studi Teknologi Perikanan Laut. Oke, S2 ya Kak Anggi? Iya. Oke, lanjut ke Kak Dea. Oke, perkenalkan nama saya Dea Hairani Hudaya dari Program Studi Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap. Oke, kalau Kak Dea berarti lulusan terbaik dari program studi S1 ya? S1. Oke, gimana kabarnya nih Kak Anggi sama Kak Dea nih? Jadi lulusan terbaik gitu? Baik, alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah baik ya. Kalau dia sendiri gimana? Oh, jadi ganti hobi ya? Oh, jadi lupa, maaf. Jam saya diambil. Oke, thank you so much for coming. Dan Sama-sama. kali ini kita bakal ngomongin tentang jadi mahasiswa PSP dan TPL berarti ya. Iya. Kalau kita tarik dari awal nih, kenapa Kak Anggi milih S2 di TPL? S1 kan di TMPT berarti ya? Iya, Masih mau lanjutin TPL dan kebetulan sinergi ya Kak Anggi? iya, sinergi. Kenapa mau tuh? Awalnya tuh dulu coba-coba, kok enak? Enggak, maksudnya gitu. Awal-awal itu yang pertama, emang kebetulan rumahku kan deket dengan pantai. Nah, kayaknya potensial nih kalau dikembangin. Terus pada saat itu tuh lihat anak-anak IPB kan zaman SMA itu kan pada pakai almet IPB tuh keren banget gitu kan ya. Ya jadi pengen masuk itu dan nggak tahu aja pengen pilihan pertama tuh masuk ke TMPT. Nah setelah di TMPT lihat lingkungannya, terus dosen-dosennya enak. Terus pada saat itu kebetulan angkatan saya 54 atau 2017 pertama kali sinergi, ya langsung nyoba sinergi dan ya itu. Akhirnya berjalan sampai jadi lulusan terbaik saat ini. Wih. Berarti awalnya nyoba-nyoba ketagihan gitu ya? Iya. Oke, boleh kalau misalnya dari Kak Dea, kenapa mau masuk program studi S1 TMPT? Oke, kalau boleh jujur nih, pertamanya sebenarnya nggak ada kepikiran sama sekali untuk masuk ke perikanan. Jadi sampai SNM, SBM itu nyoba masuk daftarnya itu bukan di bidang perikanan, di bidang lain. Nah, pada saat mau tes mandiri, kebetulan kayaknya restu dari ibu gitu ya, kayak menyarankan, udah masuk di sini aja, di IPB tuh perikanannya tuh bagus, terus gini. Akhirnya ya udah ikut saran orang tua ya, apalagi ibu gitu. Akhirnya alhamdulillah keterima. Dan ternyata pas udah dijalanin, ternyata lingkungannya tuh enak banget, kayak sangat apa ya, nggak ngebosenin, nggak yang seperti kita bayangkan sebelumnya gitu. Oke, beda ya jawaban lulusan terbaik sama jawaban aku kemarin di episode 1 ya. Karena gue sedikit segala macam. Kali ini lebih berbobot lah ya alasannya. Nah, kalau misalkan Kak Dea tadi kan karena diminta orang tua, disaran orang tua, Iya. mau diri sendiri. Pas ngejalanin jadi mahasiswa gimana tuh? Ada nggak mata kuliah yang bikin, aduh harusnya gue nggak masuk sini nih, nyesel gitu nurutin kata-kata orang tua? Awalnya itu kalau IPB itu kan pertamanya tuh program PPKU dulu nih pas pertama. Nah itu belum kerasa perikanannya ya, karena masih umum. Jadi kayak masih enjoy. Nah pas masuk departemen itu pertamanya tuh lumayan kaget karena benar-benar langsung menjurus ke perikanan gitu. Langsung mata kuliahnya tuh langsung tentang kapal, tentang alat tangkap dan lain-lain. Nah itu pertamanya kayak ada sih sempet kepikiran kayak apa bener ya ini jalannya gitu, jurusan yang aku pengen kayak gitu. Tapi setelah dipikir lagi kayak ya udahlah jalanin aja dulu, karena mungkin pilihan orang tua, pilihan Allah juga yang terbaik, jadi ya udah dijalanin aja gitu. Oke, mata kuliah dari Kak Anggi gimana? Pas udah jadi mahasiswa nih, ada nggak sih ngerasain kayak, aduh salah masuk jurusan nih? Atau lebih dinikmatin? Aku cenderung kayak yang lebih kalau udah masuk ya udah gimana pun caranya aku harus bisa adaptasi di situ gitu kan. Kemudian waktu itu untuk mata kuliah emang ada deh beberapa itu, misalnya kayak waktu awal kita semester 3 ada kapal ya. Ada kapal. Itu kayak aku ngerasa aku tuh nggak bisa yang untuk desain, nggak pinter desain untuk membayangin kayak gitu. Makanya sempet kayak bisa nggak ya UTS, UAS gitu di kapal gitu. Tapi untungnya kayak teman-teman kadang tuh selalu support bisa dan
setelah dijalani menurut aku kayak jangan dijudge dulu kamu nggak bisa, tapi lakuin dulu. Setelah kamu lakuin dan akhirnya selesai, oh ternyata aku bisa ya. Jadi jangan pernah kayak nganggap mindset itu sulit dulu kayak gitu. Berarti jalanin dulu ya, ntar juga bakal ada ujungnya pasti kan Ada selesai. ujungnya, iya. Oke, nah kan Kak Anggi sama Kak Dea ini lulusan terbaik. Alhamdulillah. Dan satu lagi S2, lulusan terbaik sefakultas. Kalian waktu kuliah nih, tipe yang kuliah pulang atau yang full organisasi gitu? Seimbang akademik dan akademiknya. Mulai dari Kak Anggi. Kak Anggi mungkin. Aku dulu ya. Kalau zaman aku tuh kuliah pulang tapi organisasi juga iya, jadi dua-duanya seimbang. Kebetulan waktu itu pernah juga waktu kita masuk menjadi adik kelas itu masuk langsung ikut Himafarin juga, jadi staff. Kalau zaman dulu tuh namanya Pengprov. Iya, pengembangan profesi. Kemudian waktu angkatan kami masuk, saya juga ikut juga jadi ketua departemennya pada saat itu. Jadi akademi iya, organisasi iya. Soalnya bisa dibilang kadang orang-orang bilang tuh kayak ya ambisi kayak gitu. Dulu kan kadang orang-orang stigmanya kalau udah pintar di akademik, males gitu berhubungan dengan organisasi, tapi ternyata enggak gitu ya di sini Kak Anggi. Kalau Kak Dea sendiri gimana waktu kuliah nih? Kalau dari kuliah bukan tipe yang kuliah pulang karena dari SMA juga udah kepingin gitu nanti kuliah pengen masuk BEM, pengen ikut himpunan dan lain-lain. Nah makanya pas begitu masuk kuliah di IPB, dari PPKU sih udah ikut kayak kepanitiaan MPKMB kayak gitu. Terus pas di departemennya juga pernah bergabung di BMFP dan selanjutnya ke Himafarin juga. Oke, berarti Kak Anggi dan Kak Dea ini benar-benar sibuk gitu ya, akademik iya, dan akademik juga iya. Pernah nggak sih ngerasa, aduh full banget nih, harus ngurusin organisasi, tapi akademik juga padat, yang kita tahu banyak tugas gitu ya, tiap minggu selalu ada, gimana tuh? Laporan. Pernah nggak ngalamin hal kayak gitu? Pernah banget sih pastinya. Apalagi di mulai semester mungkin 4, 5, 6 Ya. itu kayak yang padat banget. Terus di satu sisi kuliah lagi 24 SKS, terus organisasi juga lagi kita yang megang gitu. Nah, itu tuh pasti adalah kayak aduh laporan belum, tapi urusan kepanitiaan ini belum dan lain-lain. Iya. Tapi setiap apa ya, kalau menurut aku setiap pilihan yang udah kita pilih gitu harus dijalani dengan tanggung jawab gitu. Jadi emang harus ada yang dikorbankan, misalnya kayak waktu kita, jadi mungkin waktu istirahatnya semakin berkurang atau waktu main-mainnya agak berkurang gitu. Tapi pasti pada akhirnya itu akan apa ya, membawa dampak baik dan pengaruh dan lain-lain ke kita gitu. Jadi bisa manage waktu segala Iya, macam. benar. Maksudnya ke situ. Kalau Kak Anggi gimana nih pengalamannya? Ya sama seperti dia juga, soalnya ya semester 4, 5, 6 kita kan yang megang ya. Nah, menambahin sedikit aja mungkin dari situ kita yang biasa membedakan kita sama seseorang yang mungkin nggak yang kuliah pulang full gitu ya. Maksudnya bedanya gini, kalau kita bisa manajemen waktu antara belajar akademik sama yang organisasi, dua-duanya tetap jalan, ketika ada kesulitan kita masih tetap bisa maksudnya bisa struggle gitu. Kita harus ngapain. Nah, kalau misalkan kitanya full untuk pada saat kuliah itu kuliah pulang, ketika kita nemuin masalah itu kita kayak bingung harus gimana. Maka dari itu saya nyoba beraniin diri tersebut, mungkin kayak dia juga masuk kedua-duanya. Dan mungkin ada pertanyaan juga ya Martin ya, kalau misalkan kayak gitu baginya gimana Iya, gitu kan gimana? ya. Iya, bener-bener. Nah, maka dari itu kadang aku tuh udah planning sendiri kayak mungkin hari ini kegiatannya apa aja, di list. Jadi apa dulu yang dilakuin gitu. Berarti kuncinya harus terstruktur dan bisa mengolah waktunya dengan baik gitu ya, bagi-baginya gitu. Iya. Oke, nah kalau misalkan dari Kak Dea sama Kak Anggi nih, selama jadi mahasiswa, apa mata kuliah favorit nih? Kak Anggi dulu mungkin. Mata S1 apa S2 ini, Dek? Boleh dari S2 mungkin ya? Ya, dari S2 mungkin yang favorit itu teknik analisis dan optimasi, pokoknya tentang sistem Tentang itu. sistem lah ya. Iya, itu karena kita mempelajari soft and hard system. Ya, jadi yang itu sih kayak yang bikin tantangan. Nah, kemudian lanjut yang untuk S1 itu ada zaman itu yang paling yang
bisa dibilang susah tapi juga seneng gitu jadi kan. bergairah tertantang gitu ya. Itu ada navigasi kan tuh ditakutin ya. Iya. Tapi kalau kita kayak kok lucu gitu ya, Gitu-gitu maksudnya. kereta gitu. Tapi kalau UTS nggak mau lagi udah. Tapi pas belajar navigasi itu berasa pengen kemudiin kapal nih sekarang. Iya benar. Berasa keren banget gitu kan. Kok bisa pulang kayak gitu? Iya, kan, benar-benar. laut, Kalau Kak Dea gimana? Dia satu nih. Kayak sama kayak Kang Anggi sih, kayak navigasi. Kayak pertamanya pas kuliah, pas baru belajar tuh kayak ini kok kayak geografi gitu, kok kayak begini. Tapi setelah jalanin tuh seru, malah jadi ketagihan, malah jadi asisten praktikumnya gitu di setahun selanjutnya. Nah berarti udah terkulik nih kalau misalkan anak perikanan tuh nggak cuma belajar ikan, alat tangkap, tapi juga Bener bisa belajar banget. sistem di S2 dari Kak Anggi ya. Terus ada juga navigasi kapal perikanan yang juga menarik gitu. Kita ngitung jarak dari satu pulau ke pulau lain, terus sistem juga kita analisis sistem yang ada di situ kan. Nah kalau tadi ngomongin mata kuliah terbaik, kali ini mata kuliah yang nggak disukain gitu. Aduh kenapa sih harus mata kuliah ini? Enggak disukain. Selain kapal perikanan ya tadi udah dijawab. Waduh. Untung kita udah lulus. Oh iya, oke. Dapet poin jelek. Oh, Aman nilai. aku mungkin ini kelanjutan dari kapal perikanan, dinamika kapal perikanan. Iya. Untung aku nggak ada lagi. Oh, nggak ada ya di semester yang sekarang. Pas waktu itu tuh, apalagi aku dapat mata kuliah itu tuh online Kak. Jadi bener-bener asistennya tuh nerangin lewat Zoom. Belum lagi sinyalnya jelek. Nah, apalagi itu dinamika kapal itu hitung-hitungan banget. Terus ada yang pakai aplikasi juga. Jadi tuh kayak merasa sulit gitu. Jadi kalau menurut aku sih yang salah satu tantangan mata kuliah itu sih dinamika kapal. Kalau dari Kak Anggi, Kalau aku yang zaman S2 tuh karena sama online ya, itu yang bikin kayak ini apa gitu, nggak mudeng, kayak udah dipahamin tapi susah itu mata kuliah analisis perundang-undangan. Kayaknya undang-undangnya udah bener, disuruh buka lagi apa nih gitu kan, apanya gitu. Coba dicari apa kesalahannya, apa nih, aku mending disuruh matematika daripada ini. nganalisis undang-undang gitu yang tebal banget. Nah itu sih kenangannya itu. Oke, berarti lulusan terbaik juga punya kendalanya masing-masing gitu ya di mata kuliah dijalanin. Nah, mau tahu dong tips dari Kak Anggi sama Kak Dea gitu selama belajar di PSP tuh menghadapi mata kuliah yang susah atau yang menjengkelkan kayak gitu tuh gimana gitu ngatasinnya? Dia dulu. Oke, kalau dari dia pribadi sih, pertama tuh pas kuliah fokus. Jadi pas dosennya nerangin, sebisa mungkin kita dengerin dan catat materinya. Karena di situ tuh apa ya? Kalau kita udah ngerti yang apa yang dosennya jelasin, nanti tuh kedepannya kayak oh kayak gini gitu. Jadi udah paham gitu. Apalagi kalau pas saat kuliah berlangsung tuh kita bisa nanya langsung ke dosennya. Jadi usahain tuh pas saat perkuliahan berlangsung tuh kita benar-benar fokus dan mencatat materi. Nah, abis itu kan pasti ada tugas, laporan dan lain-lain. Nah, sebisa mungkin tuh kerjain semaksimal kita gitu. Jangan kayak yaudah yang penting beres gitu. Karena percaya atau enggak dari laporan itu biasanya keluar di ujian. Jadi kayak oh ini udah pernah nih aku kerjain gitu. Nah dari situ tuh ngebantu banget sih dari tugas, laporan dan lain-lain gitu. Pokoknya kerjain apa yang menjadi tanggung jawab kita lah Iya, ya, di benar. akademik gitu. Kalau dari Kak Anggi gimana? Kalau dari aku pertama, aku nih harus menyukai orangnya terlebih dahulu. Maksudnya Dosennya nih. dosennya. Maksudnya dalam artian aku harus impressionnya gitu kan. Jadi kayak misalnya nih dosen ini, pokoknya hatiku harus, ya aku harus buka dia. Maksudnya aku harus suka gitu kan. Harus dipaksa suka dulu. Terus kemudian setelah udah nyaman nih sama dosennya, otomatis kalau beliau lagi ngajarin enak aja masuk kayak gitu kan. Nah selanjutnya baru yang kayak dia ini kita catat setiap materi. Tapi saya juga kebanyakan tidur juga. catat kayak gitu. Nah kemudian kalau udah itu untuk setiap semester, kalau aku planning, misal semester 3 aku harus nilai ini, IPK segini, ini segini. Nah, Udah kayak gitu, gitu. ya udah ada target-targetnya Iya, sendiri. karena aku tipe orang yang planning. Kalau nggak ada planning tuh kayak amburadul lah pokoknya. Jadi harus satu semester itu harus di minimal nih IPK aku harus segini, ini A, ini gitu. Maka dari itu kayak ada semangat kan. Nah setelah itu udah kayak dia belajar
laporan juga dikerjain tuh dikerjain. Kemudian paling penting itu kayak kalau catatan kita kurang lengkap, kita kayak ke LSI gitu sih. Iya, ya. ngelengkapin. Masih ambis ya ke perpustakaan gitu ya. Tapi lebih seringnya tidur sih. Berarti lulusan terbaik kuncinya adalah tidur. Tidur. Oh, enggak. Kan bermimpi. Oh iya bener, mimpi belajar. Berarti kalau Kak Anggi ini tipe yang personalnya dulu deket, baru mendalami, baru ke target-targetin nih gitu ya. Iya, tapi awal mungkin kayak planning dulu, terus ya itu sih intinya itu juga. Tidur. Bisa gitu. Beda kayaknya mimpi orang lulusan terbaik sama kita yang mahasiswa biasa gitu ya. Oke, kalau misalkan sekarang udah jadi lulusan terbaik nih, rencana kedepannya apa nih dari Kak Anggi sama Kak Dea? Kak Dea mungkin. Kalau Martin? Rencana kedepannya podcast lagi sih. Kalau aku mungkin dari orang tua kadang tuh kayak suka godain gitu kayak, "Gi, ayo mumpung masih ini lanjut toh," kayak gitu Oh, kan. S3 gitu. Tapi di sisi lain juga kadang pengen kayak aku penasaran pengalaman kerja tuh kayak gimana sih dunia kerja kan selama 24 tahun sekolah terus gitu kan ya, pengen kayak pengalaman gitu. Mungkin nanti mau nyoba dulu kayak CPNS apa gitu kan. Terus misalkan mentok-mentoknya itu ya pengen beasiswa, tapi semoga sih direstui bisa keluar ya. Amin. Kalau enggak ya kembali untuk IPB. Aduh, kalau dia Kalau Dea rencananya pengen kerja dulu, pengen cari uang, pengen tahu gimana sih dapat uang hasil kerja keras sendiri gitu. Tapi di satu sisi nih udah mulai ada dorongan nih, kamu nggak mau nih lanjut magister dan lain-lain gitu. Jadi ya masih menimbang-nimbang nih mau lanjut atau enggak gitu. Oke, berarti masih pengen lanjut atau enggak nih ke S2 atau S3 ya? Nah, berarti teman-teman juga harus masuk pasca sarjana karena udah buka pendaftaran. Oh, promosi. Promosi pendaftaran pasca sarjana. Nah, tapi kalau misalnya dari Kak Dea sama Kak Anggi nih, pengen berkecimpung di perikanan lagi kah? Atau kira-kira nih kerjanya emang pengen targetin perikanan lagi atau yaudahlah sedapatnya aja realistis? Oh, mic-nya ini ya? Iya. Gitu ya? Aduh, mohon Ya, maaf. ayo. Nggak ngerti, Kak. Hancur. Oke, kayaknya dia iri belum ditanya. Kalau kita tadi udah ngomongin rencana ke depannya. Kalau misalkan di pikiran Kak Anggi sama Kak Dea nih, dari awal tuh udah targetin untuk kerja di bidang perikanan lagi atau realistis aja gitu, sedapatnya? Kak Anggi dulu. Aku dulu ya, kalau aku karena udah nanggung ya, udah masuk kecimpung di perikanan, lanjut aja deh terabas karena udah masuk ke perikanan. Oh, pengen mendalami lagi perikanan berarti ya? Kalau Kak Dea sendiri gimana? Kalau aku sendiri jujur kayak pengennya mungkin ya kayak kepengennya tuh ya pastinya menerapkan ilmu yang udah kita dapet dan lain-lain, tapi nggak menutup juga peluang-peluang dari bidang-bidang yang lain gitu. Jadi ya di satu sisi pengen nerusin di bidang itu, tapi satu sisi realistis juga lah kalau ada peluang yang baik dan bagus gitu, kenapa enggak gitu. Terbuka ke semua peluang ya? Yes. Karena kita ITB, yang itu Iya. fleksibel banget. Oh iya benar. Maka dari itu mungkin kalau ada job ya. Ya, loker, info loker. Punya perusahaan, kita dipanggil mungkin narasumber kita ini bisa terbaik loh. Iya. Oke, aku mau tahu dong rasanya nih pas dikasih tahu jadi lulusan terbaik. Rasanya mantap. Dia apa? Boleh, Mbak. Oh, boleh lempar-lempar. Boleh ke saya. Siapa tahu pengen nyoba. Amin. Amin ya terus ya. Kalau aku kan waktu S1 kebetulan pas online ya. Jadi tuh dikasih tahu sama Pak Zulfa tuh, "Gi, ini kamu dapat enggak sama Pak Zulfa, langsung dapat dari pihak IPB." Iya, dari IPB. Kan. Langsung pihak selamat bukan selamat Iya, ya. langsung kayak langsung kayak ngasih kamu, tahu. waktu itu kan online nggak ada yang di GWW, jadi tiba-tiba disuruh datang sebagai perwakilan fakultas. Nah aku, loh
aku kayaknya cuma kayak gini kok jadi perwakilan fakultas. Aku cek lah ke Pak Zulfa, Pak ini emangnya bener ya Pak? Iya Nggi, kamu jadi lulusan terbaik waktu S1 itu ya. Ya seneng sih, tapi waktu itu sepi deh, karena cuma 10 orang di GWW kayak cuma ini apa? Tapi kan berarti spesial banget gue. Bener spesial banget. Nah, waktu yang S2 ini juga sama kagetnya, karena kan S2 kan wah saingannya kan bapak-bapak ya, maksudnya yang udah expert kan, tiba-tiba dikasih tahu juga sama Bu kembaran Bu Retno, Bu Siska. Bu Siska itu Anggi, ini Mbak udah dapat dari FPIK belum surat? Ini kamu lulusan terbaik. Loh beneran Bu, saya mau diganti. Oh jangan kayak gitu. Intinya ya seneng deh. Dan FYI, Kak Anggi ini memperoleh IPK 4 sempurna gitu deh. Keren banget. Bangga. Kalau Kak Dia gimana perasaannya? Perasaannya jujur pas pertama tuh nggak nyangka kayak ini salah alamat nggak sih gitu ya kan, kayaknya masih banyak deh yang di atas yang lebih wah-wah gitu. Tapi satu sisi seneng juga, bangga bisa membahagiakan orang tua gitu ya. Tapi di sisi lain pressure juga ya gitu. Waduh gitu, kayak ada labelnya gitu. Jadi ya campur aduk lah gitu ya Tin. Oke, kan pressure gitu ada labelnya kan. Iya. Oke, aku mau tahu dong closing statement dari lulusan terbaik itu kayak gimana sih untuk menutup podcast kita pada hari ini. Cepet ya Dek ya? Lo katanya pengen cepet. Oh iya. Cepet lulus, cepet selesai podcastnya. Oh, iya. Amin. Ya. Boleh. Tadi kan saya terus, saya duluan. Lempar ke sekarang Ade ya. Iya, lempar ke Closing statement apa ya? supaya Untuk mahasiswa gitu ya, untuk mahasiswa yang masih belajar, yang masih menempuh kuliah saat ini, lakuin aja apa yang semaksimal kamu gitu. Kayak jalanin aja semaksimal kamu. Kalau capek istirahat itu nggak apa-apa. Kalau butuh waktu buat belajar, buat istirahat gitu, waktu buat istirahat itu nggak apa-apa banget. Jadi jangan terlalu di pressure, jangan terlalu di push sampai kitanya tuh nggak happy gitu ngejalanin masa-masa kuliah. Karena kayaknya banyak yang suka ngomong kayak masa-masa terindah tuh masa-masa kuliah gitu, karena banyak banget yang bisa kalian lakukan sebagai mahasiswa. Oh ya, satu lagi pesan, selagi kalian masih ada label nih mahasiswa, coba perbanyak magang di perusahaan-perusahaan, intern, itu bakal ngebantu banget sih kayak pasca kampusnya gitu. Jadi jangan sampai sia-siain waktu kalian sebagai mahasiswa gitu. Manfaatin sebaik-baiknya Ya. di mahasiswa. Kalau dari Kak Andi gimana? Kalau dari aku, kadang nih tekanan itu ada di semester 7-8. Kan semester kita 1 sampai 6 masih hari gitu kan ya. Semester 7-8 ketika ketemu skripsi ataupun nanti di semester akhir tesis, pasti ada kayak momen setiap orang tuh punya kayak halangannya masing-masing, kayak hambatannya masing-masing. Jadi pesan aku, seberat apapun itu, entah itu nanti topik penelitiannya, metodenya ataupun bagaimananya, ketika kamu ngerasa kayak udah nggak bisa ataupun apa, jangan langsung nyerah. Tapi mungkin ya benar kayak dia istirahat dulu, dan kemudian kayak ingat lagi loh, kamu itu bisa sampai di titik ini ada orang tua. Kak, seenggaknya kita harus kasih kado selesaiin sekolah kita, karena orang tua tuh mungkin sarjana ataupun magister itu kayak sebagai pencapaian orang tua mendidik anaknya. Jadi saran aku, ketika kamu ada di fase terendah itu, mungkin ibu aku selalu bilang, Anggi, mungkin jalan setiap orang berbeda-beda, tapi tujuannya sama. Mungkin yang ini ada yang cepet dilalah itu kalau bahasa Jawa, kebetulan jalannya lurus, kamu jalannya belok-belok. Kamu udah di semester 7, udah di semester 3 atau 4 yang S2 itu udah terakhir, masa kamu mau balik sih lewat lagi? Mendingan udah di situ terobos aja, maju aja. Insya Allah nanti Allah bakal ngasih kemudahan-kemudahan, entah itu lewat dosen-dosen kita yang baik ataupun apa. Dilala itu pasti ada, asalkan niatnya emang ini kita bisa demi ibu, demi bapak, kayak gitu kalau aku. Jadi waktu itu kayak lagi terendahnya pun
tapi jangan lupa sholat kan lagi tergula gitu. ya nggak bisa serius saya sih. Nah intinya itu pokoknya buat teman-teman juga, soalnya banyak sih ya kadang teman-teman yang apalagi pas online kemarin menghilang gara-gara skripsi ya, ya karena entah itu dosennya ataupun maksudnya alasan ada yang dosennya topiknya susah, ininya susah, tapi kalau dijalani dibeneri, aku pun nggak tahu awalnya penelitianku apa gimana, tapi selalu diberitahu belajar lagi, baca lagi ya, karena kita paksa ya akhirnya terbiasa aja, udah kepalang masuk gitu, ngapain mundur gitu kalau aku prinsipnya Udah nginjek start harus sampai finish iya gitu ya. harus sampai finish, tinggal di depan finish aja kita Masih kadang bener-bener. iya kayak gitu paling paham ya, padahal kita nggak diomongin. Paham gitu. kan lupa chemistry kita Chemistry kita udah dapet banget, tapi sayangnya udah mau habis podcast Iya. kita. Ditutup dengan terharu tadi ya. iya Bener-bener, aku langsung speechless lah, langsung ngeblank. Enggak. Oke, jadi teman-teman sayangnya waktu yang terbatas, jadi obrolan kita cukup sampai di sini aja. iya sih. Thank you so much for watching, sampai jumpa di next talk up. Dadah. Dadah.